Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya selalu senantiasa berdoa kepada adik-adik. Semoga setiap harinya adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan selalu bersemangat. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi genetik. Mengapa kita perlu mempelajari materi genetik? Ya, karena dengan kita mempelajari materi genetik, kita bisa mengetahui tentang gen. Ya, kita bisa mengetahui tentang gen, kemudian kita dapat mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri, ya, sifat-sifat menurun yang ada di dalam tubuh kita, kemudian yang ada pada tubuh hewan juga. Adik-adik bisa lihat peta konsep ya dari materi genetik. Jadi kita akan mempelajari tentang apa itu gen, apa itu kromosom, apa itu DNA, kemudian apa kaitannya dengan sintesis protein. Saya mulai dengan menampilkan foto keluarga. Adik-adik bisa lihat ya, ada gambar foto keluarga. Nah, di dalam gambar tersebut, coba adik-adik perhatikan secara teliti. Apa yang bisa adik-adik simpulkan pada gambar tersebut? Jadi, kalau kita lihat sepintas, ya, ada ayah, ada ibu dan anak. Jadi ini foto artis yang bernama Naysila Mirdad. Naysila Mirdad ini berada di tengah. Nah, antara ayah, ibu, dan Naysila Mirdad, manakah yang mirip dengan Naysila Mirdad? Jadi yang mirip dengan Naysila Mirdad pada gambar tersebut adalah ibunya. Ya, ibunya. Coba kita lihat ya. Ada kesamaan ciri fisik, ya. Ada penampakan yang sama. Dimana kita lihat mulai dari dagunya, dagu ibu dengan Naysila Mirdad ini sama. Kemudian ketika senyum juga sama. Kemudian model bentuk rambut bergelombang sama. Kemudian hidung ibu dan Naysila Mirdad ini juga sama. Kemudian keningnya sama, bentuk mukanya sama, ya. Dalam hal ini, ibu Naysila Mirdad seolah-olah karakteristik fisik ibunya itu diwariskan ke anaknya. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Pasti di dalam sebuah keluarga, pasti adik-adik itu mempunyai kemiripan antara ayah mungkin, ibu mungkin, bahkan kakek nenek. Mungkin si adik-adik punya rambut keriting, pasti ibunya juga punya rambut keriting. Atau ayahnya yang berambut lurus, ada anak yang ketiga atau kedua juga berambut lurus. Adik-adik ada yang berkulit putih, mirip dengan ayah mungkin, kemudian mirip dengan ibu mungkin, atau juga berkulit hitam mirip dengan ayahnya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Apa yang menyebabkan? Penyebabnya adalah gen yang terdapat di dalam sel tubuh adik-adik dan sel tubuh orang tua adik-adik. Jadi untuk penjelasan gen, kita akan lanjut sebentar ya. Nah, ilmu yang mempelajari pewarisan sifat karakteristik fisik dari orang tua ke anaknya. Contoh tadi ya, karakteristik fisik yang saya sebutkan contoh tadi, itu mulai dari rambut, mulai dari bentuk hidungnya yang sama, bahkan kulitnya sama. Itulah yang dikenal dengan istilah genetika. Jadi, genetika adalah
ilmu yang mempelajari pewarisan sifat karakteristik dari orang tua ke anaknya. Dalam hal pewarisan karakteristik yang diturunkan itu ya, karakteristik fisik, bukan karakteristik non fisik. Contoh karakteristik non fisik misalkan iri, kemudian juga dengki, pelit. Jadi iri, dengki, pelit itu bukan diwariskan, tapi diperoleh dari lingkungan. Apa itu gen, DNA, dan kromosom? Gen, DNA, dan kromosom adalah materi genetik karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut terdapat di berbagai sel di seluruh tubuh. Misalnya, pada sel darah, sel tulang, sel gamet, dan lain-lain. Nah, materi genetik tersebut berada di dalam nukleus. Ya, bisa kita lihat pada gambar di bawahnya. Ya, ada sel, ya, tepatnya ada di nukleus. Nah, peranan materi genetik tersebut adalah untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya. Misalnya mengatur bentuk rambut, warna kulit, susunan darah, dan lain-lain. Adapun gambar dari gen, DNA, dan kromosom, adik-adik bisa lihat pada gambar di bawah, di mana yang paling atas itu adalah bentuk dari gen, ya. Kemudian gambar di bawahnya yang kedua itu ada DNA, ya, bentuk DNA seperti itu. Kemudian gambar ketiga paling bawah itu ada kromosom. Nah, itu adalah bentuk dari kromosom. Berapakah jumlah kromosom yang berada di dalam tubuh makhluk hidup? Jawabannya adik-adik bisa lihat pada gambar tabel di bawah ya, yang saya tampilkan. Adik-adik tinggal lihat ya, pelajari ada berapa dan baca-baca. Itu saja materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.